Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa. Halo. Ya gini. Jadi ini ada berita menarik nih teman-teman ya. Ini hari sore ini hari apa sih? Hari Kamis ya? Di Kamis. Kamis gitu. Ada berita di FNN, Forum News Network. Ya, FNN.id. Kalau Megawati setuju Puan menjadi wapres, 3 periode Jokowi bisa go. Waduh, ini yang nulis Asyari Usman, wartawan senior FNN Bang Asyari ya. Kita sering. Jadi bertolak belakang ya? Nah, dengerin dulu. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sedang digoyang dengan tawaran yang sangat menggoda hati. Puan Maharani akan duduk sebagai wakil presiden kalau Bu Mega dukung Jokowi 3 periode atau penundaan pemilu. Inilah formula yang sedang disodorkan di belakang layar. Sumber yang sangat bisa dipercaya mengatakan tawaran ini sangat serius adalah seorang menteri senior Jokowi yang melakukan operasi untuk menundukkan Bu Mega. Ini tulis dari Bang Asyari Usman ya. Tapi ya jelas ya ini masih isu ya, karena harus dikonfirmasi sebenarnya. Jadi ini sifatnya opini sebenarnya, bukan news. Sorry tadi saya bilangnya berita. Ini sifatnya opini yang ditulis oleh Asyari Usman. Dia adalah seorang wartawan senior FNN. Karena ada portal yang namanya opini itu, dia selalu beropini kan. Jadi ada satu hal ya teman-teman di bidang jurnalisme ya, sekarang terjadi perubahan ketika ya, media digital lebih diminati saat ini ya, ketika informasi menjadi begitu sangat cepat adalah jurnalisme isu. Jadi seringkali yang ditampilkan, yang dibuat menjadi berita adalah baru isu-isu gitu ya, kayak gini kan, menurut sumber yang bisa dipercaya nih. Iya, apa sih bahasanya itu? Menurut sumber yang bisa dipercaya. Yang sangat bisa dipercaya mengatakan tawaran ini sangat serius. Adalah seorang menteri senior Jokowi. Bayangin, kita bisa ngandelin nggak sih informasi yang kayak gini, gitu ya? Ya, itu menarik. Kalau gue pribadi sih ya, untuk pisau analisa ya bisa, tapi untuk mempercayainya 100% mungkin nggak. Apalagi sampai membuat keputusan berdasarkan informasi ini, itu mungkin nggak. Tapi ini sebagai informasi sampingan yang oke, begini kok karena ya motifnya gitu. Sifatnya kan masih kaman isu gitu kan. Masih menggoreng isu, goreng-goreng ya. Yang mungkin juga pelarian dari berita-berita yang ada, ini masuk deh. Gitu. Tadi lu bilang bertolak belakang ya, karena sebelumnya kan emang PDIP kan menolak penundaan pemilu. Iya, betul. Ini dari internal PDIP-nya gitu kan, seperti itu. Nah, sebenarnya gue dapat info lagi, tapi ini kan masih isu juga. Iya, balik lagi kita isu. Gue sebenarnya tahu apa yang ada info juga yang konon katanya A1 dan itu mungkin nggak akan gue ini. Karena itu harus dikonfirmasi. Harus konfirmasi, harus cross check and recheck. Ya. Jadi teman-teman, kalau sekarang di media sosial banyak sekali informasi berseliweran, apalagi di grup WA. Ya, check and recheck, teliti ya, hati-hati ya. Maksudnya kita jangan sampai membuat keputusan yang bodoh dengan berdasarkan informasi-informasi yang seringkali baru sekadar isu, termasuk Kopas maupun apalagi sampai membuat konten yang kemudian menimbulkan kemarahan sekelompok tertentu, pihak atau tertentu. Kita seringkali lihat di konten kreator ya, beberapa tahun terakhir ini banyak konten-konten yang dipolisikan gitu. Iya, betul. Itu juga jadi pelajaran sebenarnya buat konten kreator yang bermain di kaman isunya adalah politik ya. Itu harus cermat, hati-hati membuat narasi apa-apa atau berita-berita yang simpang siur segala apa ketika diadukan ya, ini bersinggungan dengan masalah pencemaran nama baik, bersinggungan dengan masalah undang-undang ITE. Ketika dilaporkan nangis sendiri kan. Nah, itu itu pelajaran buat konten kreator. Pelajaran. Ini misalnya, ini di tulisan ini gue tulisin ini tulisannya emang Bang Asyari dia dengan tanpa mengurangi rasa hormat. Saya sangat menghormati Abang ya. Abang tulisannya bagus sekali, tajam banget. Analisa Abang keren gitu ya. Senior kita lah di tulisannya Bang Asyari ini seperti ini. Bu Mega tampaknya dilanda kecamuk pikiran. Beliau ingin mewariskan langkah politik yang tidak dikutuk rakyat. Menerima tawaran wapres dengan tebusan 3 periode Jokowi pastilah akan dicela, akan dicerca habis sebagai bentuk egoisme yang merusak bangsa dan negara. Bu Mega tampaknya dilanda kecamuk pikiran. Ya sah-sah aja mengatakan seperti itu ya, karena ada kata tampaknya. Jadi kalau mengatakan Bu Mega dilanda kecamuk pikiran, nah itu salah. Kayak gitu. Tapi informasi seperti ini
belum tentu benar-benar dipahami oleh orang kebanyakan. Itu terutama orang awam ya. Awam. Orang awam itu analisis kopas begitu, komen caci Pas dia percaya aja. Iya. Kemudian dia ngomong kemana-mana bahwa Bu Puan Maharani memang ditawari, padahal ini informasi yang belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya. Iya. Dan mungkin dia akan mengatakan bahwa Bu Mega juga sudah kan berkecamuk pemikirannya, padahal belum tentu juga. Jadi seringkali analisa kita, ya, analisa kita sebagus apapun, ketika itu di media sosial kemudian diamplifikasi oleh media sosial, apalagi masuk ke dalam echo chamber kita sendiri, di mana di sana pasti terjadi confirmation bias gitu. Jadi ya seolah-olah itu jadi dipercaya. Ini saya yakin ya banyak ada teman-teman kita yang juga mempercayai betul ini. betul Iya. Iya. Informasi seperti ini memang ini apa yang seperti ini nih agak-agak sulit ya, antara yang praktisi media sekalipun dia sebagai praktisi media, tapi dia adanya di perguruan tinggi maksudnya, masih sering kali terperangkap dengan berita seperti ini. Oh iya. Iya. Praktisi Karena lucu ya. dosen media gitu kan. Dia nge-share konten kayak gini. Kayak gini ini masih banyak kejebak. Ya seharusnya kan dia lebih dia sebagai dosen komunikasi ini kalau di media itu ini komunikasi verbal loh. Ya, komunikasi verbal yang juga harus hati-hati lah gitu. Yang sekolahnya komunikasi pasti paham lah ya hal-hal yang seperti ini, apalagi narasi jurnalis ya, narasi jurnalistik, apalagi ini abang kita Bang Asari ya, ini apa dengan bahasa-bahasanya yang kita paham, maksudnya yang sangat-sangat kita paham bahwa kita paham. Di Bang Asyad Usman di dalam artikelnya yang sifatnya opini itu tidak menjustifikasi Iya, apa-apa. tidak menjustifikasi siapa-siapa, cuman ini tapi akan orang umum belum tentu bisa menerima, bisa satu spektrum yang sama dengan kita. Iya. Makanya disitulah perlu kritis terhadap media. Nah, insya Allah media ya. itu sebagai kontrol ya, karena apa-apa di sini ada ini, tapi udah naik berita belum? Sekarang kebalik, jadi portal-portal besar itu nunggu berita yang beginian nih. Oh iya, nanti dibuat tuh biasanya. Akhirnya ketika valid, akhirnya media besar naikin dia tuh. Kadang-kadang nggak valid juga. Iya. Itu bisa terjadi dalam perjalanannya seperti itu. Ketika ini sudah valid, akhirnya media besar mainstream naikin dia tuh berita. Kan gitu. Ya nggak valid pun juga naik gitu kan. Kalau cuma buat hanya sekedar rumors, ya kayak begitu. Ini hal-hal yang seperti ini yang harus menjadi pelajaran. Jadi jangankan ini intelektual, ya maksud gini, jangankan yang awam, yang intelektual aja masih kejebak gitu loh. Iya, ini dosen komunikasi segala macam. Ya, iya. Mungkin percaya seperti komunikasi bias itu yang terjadi, jadi public opinion yang masyarakat ada terperangkap. Iya, jadi teman-teman ya dalam beberapa metode di literasi media atau media literasi adalah ketika kamu menerima informasi, either itu bentuknya berita dari perusahaan-perusahaan media atau informasi yang sifatnya, kalau sekarang kan agak sulit membedakan ya, berita, opini dan sebagainya agak sulit. Iya. Di arus besarnya arus media gitu. Jadi ketika ada informasi lah kita sebutnya gitu. Satu, pertanyakan siapa yang bikin gitu, dari pihak mana itu. Kalau dari pihak oposisi ya mungkin akan selalu kontennya bersifat kritik terhadap makanya kita di channel kita yang satu itu kan kita melansir dari portal-portal besar, Tempo, CNN, apa itu kan sudah menjadi acuan masyarakat, jadi kita aman lah di situ. Iya, kemudian ya kita bisa membaca sebenarnya tujuannya apa, tone-nya apa dari informasi-informasi tersebut, dan terutama adalah kita critical thinking, kita pertanyakan terus. Ini bener nggak sih? Ini bener nggak sih? Kayak gitu. Ini kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Jadi kan jangan sampai denial. Jadi kayak tadi kan ternyata bukan ternyata ya, diisukan bahwa baru menjadi isu menurut sumber yang sangat terpercaya, katanya bahwa Bu Puan Maharani sedang ditawari untuk menjadi wapresnya Pak Jokowi untuk the next period, 3 periode atau penundaan pemilu dan sebagainya. Ya itu harus kita kritis, harus kita kritiki. Satu, benar nggak informasi itu? Ya, kedua, kalau benar, ini kita berbicara media ya, publikasi media, mengkritisi itu bener nggak sih ini informasi A1 ini gitu, bukan mengkritisi ininya apa,
masalah konstitusinya, tapi ini penyampaian pesan messaging dari Ya. medianya ini. Ya jadi teman-teman, intinya adalah tetap kritis dan jangan sumbu pendek. Sumbu pendek. Eh, Ya, terus gali informasi sebanyak mungkin. Nah, dari, from another source. itu dari berbagai macam sumber, tapi juga sumbernya yang harus credibility juga, bukan asal bunyi gitu. Itu yang teman-teman, karena hal-hal seperti ini juga kita juga yang bergerak di industri media juga masih sering suka terjebak dengan hal-hal seperti itu, akhirnya menjadi terpolarisasi. Iya. Itu Ya, yang hal berbahaya seperti itu. itu hal yang Ya. Oke. gitu. Gitu. Gue nggak tahu di judulnya apa. Judulnya pokoknya ya bagaimana kita menyikapi berita yang berseliweran di sosial media dan bagaimana kita bisa menyikapinya dengan baik. Ya, makasih Jangan teman-teman. lupa ya like, subscribe, bukan channel ini tapi channel UI Watch. Itu ada gue lagi bikin itu radikal the series. Jadi Oke. ngomongin tentang isu radikal tuh lucu tuh. Dan ini depan kita ada narasumber sebenarnya. Terus ada ngobrol UI Watch. Nah, itu kan jadi ada teman-teman di UI Watch kita ngumpul terus kita ngomongin hal-hal yang seru-seru. Pokoknya ikutin ya. Oke, thank you guys. Thank you, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.